Kenapa ya? Kenapa mau nanya single layer ya? Kenapa nggak mesin lain? Iya ya, kenapa ya? Halo semua, selamat datang di segmen Tanya Puka. Kali ini kita bersama Kojo. Kita akan Halo, ngobrol-ngobrol tentang seputaran cutting room. Oke. Boleh nih kok, diperkenalkan diri dulu kok. Boleh, boleh. Salam kenal semuanya. Nama saya Jonathan. Saya statusnya bekerja di Puka sekarang. Nah, posisinya itu sekarang sih sebenarnya business development manager ya. Cuma memang kita lagi mau bikin semacam segmen baru nih. Kita mau bikin sebuah konten baru di Puka. Gunanya untuk sharing, education sebenarnya. Informasi-informasi supaya kalian para pelaku-pelaku usaha di market ini bisa belajar lah gitu. Karena dari kemarin nih kita muter-muter, ternyata banyak banget dari kalian itu yang bilang ke kita, wah ini sebenarnya kalau misalkan saya tahu Puka dari lama nih, saya lebih cepat ngembangnya nih. Jadi di situ juga kita baru ngeh bahwa informasi yang kita punya ini sebenarnya sangat tertutup. Ini yang bikin market di Indonesia mungkin agak pelan ya berkembangnya ya gitu. Nah jadi di sini kita decide yaudah, yaudah daripada kita tutup-tutupin mendingan kita buka aja langsung sekarang. Jadi sekarang kita sharing. Kita benar-benar sharing ke market, informasi apa yang kita punya kita share aja. Gitu sih. Jadi ya balik lagi, dulu saya kerjanya itu sebagai teknisi. Selama 2 tahun full jadi teknisi. Nah selama saya jadi teknisi itu saya banyak belajar hal-hal teknis sebenarnya di lapangan. Jadi mengenai mesinnya, mengenai softwarenya. Nah mudah-mudahan dari apa yang udah saya pelajarin, saya bisa sharing jadinya. Nah kira-kira mudah-mudahan bisa ngebantu sih. Intinya sih kayak gitu ya. Yang mau nanya-nanya bisa langsung di komen ya. Boleh, boleh. Oke, kok nih kok dari kita nih, kita ada yang mau nanya-nanya nih kok. Gimana? Pertanyaan pertama nih kok. Halo Kojo, aku mau tanya dong, apa sih bedanya menggunakan air blow table sama conveyor di cutting room? Jadi kita mau ngomongin cutting room nih ya hari ini ya. Cutting room. Apa bedanya conveyor table sama air blow? Oke, jadi mungkin saya perlu jelasin kenapa sih kalian perlu si air blow table ini atau conveyor table ini. Jadi gunanya apa sih? Sebenarnya air blow table dan conveyor ini cuma perlu kalian beli kalau misalnya kalian mau menggunakan auto cutter. Kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan auto cutter, ini sebenarnya dua-duanya itu nggak perlu dibeli. Jadi tujuan dari air blow table sama conveyor ini cuma satu, cuma buat ngegerakin tumpukan kain. Jadi kamu bayangin, kan kamu bakal ngegelar. Ini kita dengan asumsi kalian udah ngerti nih ya, cutting room itu seperti apa. Karena barusan pertanyaannya langsung mengarah ke situ nih. Langsung ya. Jadi kamu bayangin, kan di dalam cutting room itu kan kamu harus bikin gelaran kain. Kain itu kamu buka dari roll, lalu rollnya itu kamu gelar sepanjang marker yang kamu bikin. Mau berapapun itu, misalnya 10 meter, 5 meter, 4 meter, apapun itu. Nah biasanya setelah kamu gelar, itu kan nggak cuma satu tumpuk. Biasa bertumpuk-tumpuk tuh. Makanya kalau misalnya kamu sempat main ke tempat garment, mungkin kamu bisa ngeliat tuh tebel banget tuh. Bisa sampai 200 layer, 300 layer, seperti itu. Nah kamu bayangin, satu roll itu beratnya tuh 30 kilo. Nah untuk ngebikin 200 layer atau 300 layer, itu mungkin bisa 10 roll kali. 10 roll lebih. Itu berarti satu tumpukan ini nih, yang kainnya ada banyak ini nih, ini beratnya 300 kilo nih. Gimana caranya kamu neken-neken? Gimana caranya kamu bisa gerak-gerakin? Kan itu berat banget. Misalnya kamu adera ya. Nah jadi intinya itu buat gerakin tumpukannya. Nah tapi sekarang kalau kamu di produksi yang manual sekarang, apakah kain ini perlu digerakin? Itu kan nggak perlu. Karena kainnya kamu gelar di sini, pisaunya yang kamu bawa ke sana, dan kamu potong manual di situ kan, kamu ngikutin. Jadi kain itu nggak digerakin sama kamu. Tapi kalau misalnya auto cutter itu posisinya itu ada di depan meja cutting. Jadi ini meja cutting ini panjang ke belakang. Auto cutter itu ada di depan. Dia potongnya tuh cuma di depan. Tapi auto cutter itu punya conveyor buat narik si kainnya. Jadi si gelaran kain ini harus dimasukin ke dalam si auto cutter ya. Lalu nanti sedikit-sedikit dimajuin nih. Maju terus gitu. Jadi kalau misalnya gelaran kamu sepanjang ini, lihat ya, misalnya gelarannya sepanjang ini, begitu dia maju nih, dia bakal maju terus, ketarik terus, begitu. Nah di bagian auto cutternya dia bakal nariknya pakai vakum sama conveyor. Nah tapi kalau di bagian mejanya gimana caranya? Kalau misalnya kamu pakai meja biasa aja, kan ini tetap bakal berat kan yang tadi saya bilang 300 kilo itu kan, susah banget kan buat nariknya. Nah makanya kita kasih antara air blow table atau conveyor.
Nah, air blow table itu sesuai dengan kata-katanya, air blow itu artinya mejanya itu ada angin yang ditiup. Jadi mejanya itu nanti itu ada bolong-bolongnya nih, ada bolong-bolong, di bawahnya kita kasih blower, meja itu keluarin angin. Prinsipnya sama kayak kalau misalnya kamu pernah main di time zone, kamu pernah ngeliat yang mainan hoki itu, ya cetok. Kalau misalkan waktunya habis, kan anginnya berhenti. Pas anginnya berhenti kan dia keset banget tuh. Iya, jadi sama berat. persis. Tapi begitu anginnya nyala, itu langsung jadi licin banget. Gitu. Nah, ini sama persis. Jadi si kain ini begitu dinyalain, anginnya dari bawah ditiup, dia jadi enteng. Yang tadinya 300 kilo, yang nggak bisa ditarik, nggak bisa dipindahin kemana-mana, kayak satu tangannya bisa kamu gerakin nanti. Oke. Seenteng itu. Oh. Nah, conveyor juga sama kayak air blow table. Cuma bedanya dia nggak pakai angin, dia pakai conveyor aja. Jadi kain yang sudah digelar di sini, dia bisa dimajuin pakai conveyor kan. Pencet tombol, dia maju, seperti itu. Nah, bedanya apa sih sekarang? Kenapa kamu harus belinya air blow? Kenapa kamu belinya conveyor? Satu, conveyor lebih mahal daripada air blow. Karena memang dari strukturnya, dari komposisi materialnya, beltnya dan lain-lain itu tetap lebih mahal. Nah, cuma terus ada downside-nya lagi. Conveyor juga nggak bisa dipotong manual. Jadi kalau kamu udah pakai conveyor nih, kamu nggak bisa lagi tuh pakai potongan yang straight knife yang buat manual itu, karena si karpetnya itu nggak cocok buat potongan manual itu. Sedangkan tapi kalau air blow table masih bisa. Gitu. Nah, itu dua. Nah, tapi udah lebih mahal, udah nggak bisa pakai manual. Kenapa sih orang-orang tetap masih mau beli conveyor? Itu pertanyaannya kan. Iya. Nah, jawabannya itu adalah ternyata setelah kita telitiin, conveyor, kalau misalnya orang yang pakai conveyor, itu efisiensinya naik 33% sebenarnya, detailnya ya. Nah, jadi kita studinya gimana sih? Ternyata kita nemuin, kalau misalnya kamu pakai conveyor, kain yang tadi udah digelar ini, kan bentuknya rapi. Saat masuk ke dalam si auto cutter, ini bentuknya masih rapi, karena nggak ada campur tangan orang. Cuma belt, dimajuin doang. Jadi hasil kainnya nih, setelah ditumpukan ini, pas masuk ke dalam si auto cutter, sangat-sangat rapi. Nah, efeknya apa? Begitu kamu rapi, preparation buat kamu mulai auto cutternya, kasih tau titik nolnya, buat adjust lebarnya dan lain-lain, itu jauh lebih cepat. Nah, preparation time ini karena jauh lebih cepat dan kita ngurangin waktu persiapannya itu, ternyata kita nemuin dalam 1 hari itu bisa nambahin output efficiency itu sampai 33%. Itu kenapa conveyor itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Nah, kenapa tadi kalau air blow itu bisa ngurangin sih efisiensinya? Karena air blow itu kan tetap pas kita nyalain tetap harus ada operator yang dorong masuk nih si kainnya. Saat proses dorong masuk ini, kemungkinan kainnya itu bisa miring seperti ini, bisa miring seperti ini, ada berantakannya sedikit. Nah, saat berantakan ini, pas sudah masuk auto cutter, kita perlu adjust lagi, rapihin lagi. Ini yang bikinnya jadi ngurang efisiensinya. Begitu sih. Nah, itu bedanya air blow sama conveyor ya. Oh Kayak gitu. sih. Oke. Kejawab? Oke ya. Kok tadi kan ngomongin ini ya, tumpukan dari kain tadi ya, Ya, kan berat tuh ya. Sebelumnya itu kan dia kan gulungan, gelarnya itu apa manual atau ada mesin? Kok kalau ada mesin, mesin apa ya itu? Ya, oke, kita jadi ada mesin. Jadi mesin itu memang namanya spreader. Tapi saya jelasin dulu, kalau misalkan orang manual itu adalah roll kain ini bentuknya kayak kamu bayangin tisu toilet. Tisu toilet itu kan bentuknya roll ya. Kalau misalkan kamu tarik tisu toiletnya itu sama kayak kamu lagi narik rollnya. Jadi kalau misalkan kamu di gelaran manual itu kamu tarik ke depan sepanjang apapun itu, lalu di bagian belakangnya kamu potong, set. Nah, baru kamu tarik lagi, belakangnya potong lagi, tarik lagi, potong lagi. Itu adalah gelar manual, ya. Nah, kalau misalnya di tempat kita jual sebuah mesin itu namanya mesin spreader. Mesin spreader ini artinya adalah gelar otomatis lah, namanya spreading kan spreader. Jadi mesin yang men-spread, istilahnya seperti itu. Iya. Nah, benefitnya apa sih? Satu, ya pastinya kan jauh lebih cepat. Namanya mesin sama orang kan beda ya dari speednya. Nah, kedua itu adalah yang salah satu hal paling penting. Kalau kamu manual gelarnya, roll itu kamu tarik. Kan rollnya ada di ujung sini kan? Ini kamu tarik kan? Saat kamu tarik ini, sebenarnya kain itu jadi ada tensionnya. Kan kamu tarik seperti itu. Kalau misalkan kamu menggunakan kain yang lentur, misalkan kayak spandex gitu ya, itu kan lentur tuh, knit yang gampang melar ini itu. Ini kamu introduce tension ke dalam kain ini, yang ada apa? Saat kamu potong misalkan size-nya M, setelah kamu potong besokannya dia menciut menjadi size-nya S. Nah, kamu nggak tahu nih apakah ini salah potongnya atau apa? Ternyata yang salah itu adalah kainnya itu dalam tension.
Nah, kalau misalnya spreader itu beda. Spreading machine itu adalah ini spreadernya nih mesinnya. Rollnya kita taruh di atas si mesin gelarannya. Mesin gelarannya yang maju ke depan. Lalu kainnya ini diulur sama dia. Dijatuhin aja sama dia. Mesinnya sambil mundur. Ntar nyampe ujung dipotong lagi, maju lagi, diulur lagi. Nah, bedanya apa sama yang tadi manual? Berarti kalau spreader dia ini nggak ditarik kainnya, tapi cuma dijatuhin doang. Nah, kalau manual itu kainnya harus ditarik. Nah, itu tadi saya bilang tension. Seperti itu sih. Jadi udah nggak ada tensionnya, lebih cepat juga. Jadi menurut saya ya sangat-sangat berguna kan spreader gitu. Jauh lebih efisien ya kok ya. Betul, betul, Spreader betul. ini. Oke. Ya Next kalau mau nih. step up kan ya gitu kan. Mm-mm. Next Gimana, kok gimana? pertanyaannya nih. Ada pertanyaan apa lagi? Kojo mau nanya dong, Mm-mm. kalau cutting room ini bisa buat bahan apa aja ya kok? Atau bahan-bahan tertentu aja? Cutting room ini bisa bahan apa aja? Cutting room tuh cutting room, bukan mesin ya kan. Tapi nggak apa-apa, tapi saya mengerti. Jadi cutting room itu kan sebuah tempat di area pabrik ya. Jadi itu artinya adalah tempat area untuk potong-potong. Bisa bahan apa aja ya tergantung dari pabriknya. Pabriknya produksi apa kan. Nah, tapi mungkin pertanyaannya ngarah ke mesinnya yang kita provide. Ini sebenarnya bisanya untuk apa aja sih? Nah, saya biasa jawabnya itu adalah kita bisa potong semua jenis material kecuali metal. Jadi kalau misalkan itu kita bilangnya non metal gitu. Jadi mulai dari fabriknya jenis apapun, apa namanya kayak technical fabric misalkan kayak kadang ada single layer kita yang dipakai untuk potong carbon fiber, itu bisa. Terus sponge itu bisa, kulit juga bisa. Nah, jadi tergantung dari si industri ini, pabrik ini produksinya apa sih. Asalkan dia bukan non metal, itu kita bisa potong. Sedangkan kalau misalkan kalian punya kebutuhan metal pun, sebenarnya kita bisa potong, tapi biasanya itu kalau yang metal itu kita menggunakan laser. Gitu. Cara kerjanya sama, tapi mesinnya berbeda aja. Gitu. Dan kita provide juga sih laser. Di Puka ini mesin autocutter itu apa kok? Tersedia Oke, jadi di Puka ini memang kebetulan Puka ini adalah spesialisnya cutting room. Kita sangat fokus itu di dalam cutting room. Jadi mungkin itu kalau misalnya kalian lihat juga di dalam katalognya kita, di website kita nggak jual mesin jahit sebenarnya kan. Karena kita mau benar-benar sangat fokus, kita double down malahan di dalam cutting room ini. Gitu. Nah, jadi kebetulan untuk cutter yang kita punya itu adalah cutter dari Itali, namanya Orox nama brandnya. Nah, ini yang memang kita udah kerjasama lumayan lama dan kita tahu persis sebenarnya di dalam mesin ini seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan kenapa kita mau jual brandnya mereka. Menurut saya sendiri pribadi, mesin yang Orox provide ini sangat-sangat bagus, dan bisa compete melawan dengan brand Eropa lainnya ya. Gitu. Jadi value sama nilainya itu, value sama harganya itu sangat-sangat make sense. Kojo mau tanya lagi nih, kira-kira apakah Airblow Puka itu aman untuk jenis kain? Airblow Puka, Apakah aman untuk semua jenis kain? apakah aman untuk semua jenis kain? Pertanyaannya sebenarnya unik. Saya nggak tahu maksudnya yang nggak aman itu bikin apa. Ya, contohnya. Ada yang ada khusus buat Airblow itu, ada khusus nih kayak gini aja, sisanya nggak bisa, takutnya ada yang terbang-terbang kan, itu ada Airblow-nya. Di kain kan ada yang Maksud kamu kalau misalnya kainnya enteng banget nih, begitu anginnya dinyalain dia terbang dong, berantakan gitu. apakah ada khusus gitu? Khusus. Oke, jawabannya adalah angin. Kalau misalkan kainnya itu seenteng itu, anginnya nggak perlu kamu nyalain, kamu bisa gerakin kan. Oh, iya. Ya, jadi nggak bakal. Itu satu. Nah, kalau misalkan yang punya Airblow itu ya sesuatu yang emang kainnya berat, yang susah untuk kamu gerakin. Kalau kainnya udah berat pada awalnya, ya kamu nyalain angin kan nggak bakal terbang-terbang kayak gitu. Nah, untuk masalah ngerusakin, saya nggak tahu yang bisa ngerusakin Airblow itu apa ya. Karena meja Airblow itu lapisannya pun spesial. Itu kita ada sampelnya. Rizky ambilin deh. Jadi Airblow table itu lapisan atasnya itu kita lapisin lagi. Ada semacam kayak resinnya gitu. Nah, itu yang ngebantu untuk kualitas itu jauh lebih bagus dan bisa tahan lama. Makanya perusahaan-perusahaan yang sudah tahu ada meja seperti ini, untuk meja manual pun mereka tetap pakainya meja Airblow ini. Cuma mungkin mereka nggak beli blowernya aja. Jadi kita bilangnya non Airblow table. Tapi pada dasarnya si meja ini kualitasnya sama persis. Jadi kalau bisa lihat di sini,
Kayunya tuh setebal, mejanya setebal ini. Ini adalah 28 mili ya kalau nggak salah ya kayaknya. 28, jadi hampir 3 cm. Jadi ini sebenarnya tebalnya 28 mili. Ini 3 cm nih tebalnya. Ya, bisa kamu lihat ini di press kayunya. Terus pinggirannya ini kita selalu kasih stainless steel. Nah, stainless steel ini gunanya sebenarnya apa sih? Ini adalah tempat untuk si spreader itu bisa duduk. Jadi spreading machine kan dia bakal duduk di atas airblow table ini. Nah, ini adalah tempat rodanya bergerak. Gitu. Makanya kita lapisin lagi stainless steel. Kalau misalnya langsung kayu, pasti nanti lama-lama kayunya deform. Ini kamu bisa lihat di sini. Ini adalah lapisan kayunya yang udah dilapisin sama si semacam kayak resin itu. Ya, kamu lihat ini kayu biasa, suara kayak gitu. Oh, dengerin. Suara beda kan? Gitu. Nah, ini yang bikin tuh si mesin potong manual pun itu bakal halus banget untuk lewatin. Dan ini tahan lama banget. Seperti itu. Nah, ini bolongan yang tadi saya bilang nih. Ini bisa keluar angin di sini. Ya. Oke. Kan tadi udah ngomongin spreader, Yap. terus mejanya sama auto cutter kok. Ya. Mereka bertiga tuh bisa nggak sih kerja berbarengan? Misalkan saya produksi yang pengen langsung pakai semuanya gitu, 3 mesin itu bisa nggak ya? Satu line gitu dia bekerja gitu. Oke, jadi jawabannya adalah bisa banget untuk digabungin jadi salah satu. Jadi kita cara berpikirnya adalah seperti ini. Mesin itu adalah sebuah alat yang ngebantu kita merubah dari sesuatu yang manual menjadi sesuatu yang otomatis. Jadi kalau misalkan seperti itu, saya tanya balik ke kalian, di tempat produksi kalian sekarang, apakah tempat gelaran kamu, tempat potong kamu itu dipisah atau jadi satu? Nah, kebanyakan kan semuanya jadi satu kan? Nah, berarti dengan adanya mesin ini sebenarnya cuma membantu kalian dari sesuatu yang manual menjadi otomatis saja. Jadi gelaran kamu yang tadinya dulunya manual jadi otomatis. Meja yang dulunya kamu pakai buat gelar manual dan potong manual, kamu ganti jadi meja yang bisa dipakai untuk otomatis. Potongan kamu yang dulunya ngelakuinnya secara manual, sekarang kamu ganti jadi otomatis. Tapi semua tempat itu kan jadi satu kan, tetap sama persis. Apa yang kita lakuin ini tetap jadi satu. Gitu. Jadi kita nggak mengubah alur cara kerjanya kamu, cuma malahan ngebantu aja. Jadi lebih cepat, lebih irit, lebih hemat. Seperti itu. Ojo mau nanya, kalau mesin ini auto cutter ini apakah ada batas maksimal bahannya kok? Atau Batas maksimal bahan, maksudnya ketinggiannya. ketinggian bahannya? Oke, jadi maksud kamu tadi kan kayak tadi awal-awal saya jelasin kayak ada yang gelar sampai 300 layer, 200 layer gitu. Nah, ini auto cutter tuh bisa berapa layer sih? Seperti itu ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya di spesifikasi auto cutter itu kita biasa bilangnya itu adalah ketinggian dari gelarannya. Nah, auto cutter ini cara kerjanya itu di bawahnya tuh dia ada vakum besar. Ada blower yang besar banget nih, vakum. Dia bakal nge-suction si fabriknya supaya ketarik. Nah, ketariknya ini karena di lapisan paling atas nanti kita bakal lapisin plastik. Dia bakal nge-vakum sampai si fabriknya itu dikompres. Jadi kalau misalnya kamu punya fabrik yang tipenya kayak fluffy gitu ya, kayak bulu-bulu atau apa, itu kan lebih makan volume tingginya daripada actualnya. Istilahnya kayak fabriknya nggak rigid lah. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya rigid tuh kayak misalnya kayak denim, itu kan udah keras. Jadi kalau misalnya kamu gelar setinggi ini, mau saya press gimana pun biasanya cuma segitu aja kan. Tapi kalau misalnya saya kayak gelar fabriknya yang punya banyak bulu-bulu, mungkin dari segini begitu kita kompres bisa langsung kecil banget seperti itu. Nah, jadi balik lagi kalau auto cutter itu speknya yang kita punya itu adalah 8 cm after vacuum. Jadi di vacuum dulu, nah ketinggian setelah di vacuum itu adalah 8 cm. Gitu. Nah, kalau misalkan yang mau tahu kurang lebihnya aja itu kalau misalnya bahannya semacam kayak knit atau yang biasa kalian pakai lah, misalkan kayak katun dan lain-lain, itu mungkin bisa lah di sekitar 150 layer sampai 200 layer itu dipotong. Tapi kita juga ada beberapa customer yang potongnya potong woven, yang potong rayon seperti itu bisa sampai 200 plus. Malahan bisa sampai 400 layeran. 400 layeran itu sekali hajar. Jadi yang penting di bawah 8 cm dan fabriknya dengan catatan nggak keras ya, karena kalau misalnya keras kita riskan pisaunya itu nanti bisa patah. Jadi lebih baik kita potong 2 kali, kita bagi tumpukannya jadi 2, potongnya 2 kali daripada kita paksa di 1. Karena saya jamin potong 2 kali pakai auto cutter tetap lebih cepat daripada motong 1 kali manual. Kayak gitu. Kalau untuk pemula ada resikonya nggak sih kok untuk pengoperasian auto cutter ini? Untuk pemula resikonya ada sih. Resikonya kamu hati-hati cepat kaya aja. Nice. Wih, Soalnya- itu Kan Itu saya udah plus bilang lah. kalau misalnya kamu punya auto cutter ini sebenarnya sangat-sangat berguna banget.
asal memang kapasitas kamu sudah di level itu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang udah ada semacam level yang kapasitas maksudnya lumayan tinggi, dengan adanya autocutter ini pasti sangat ngebantu. Mulai dari kualitasnya, mulai dari jumlah outputnya, sampai penghematan kainnya. Jadi kita selalu punya bercandaan di sini adalah begitu kamu beli mesin ini tuh kamu langsung untung gitu loh. Nah jadi mau tunggu apa lagi sebenarnya. Jadi itu sih salah satunya ya. Nah tapi kalau misalnya kita benar-benar ngomong real resiko dari danger dari arah produksi itu sebenarnya sangat-sangat minim. Kenapa? Karena mesin kita itu udah banyak banget precautionnya. Jadi mulai dari safety sensornya, emergency sensornya, bump sensornya, dimana kalau misalkan mesin itu tiba-tiba nabrak orang itu dia langsung otomatis berhenti. Itu satu. Nah dua itu adalah training dari teknisi kita. Jadi teknisi kita itu yang kayak tadi saya bilang karena Kuka ini sangat fokus di auto cutting, semua teknisi kita itu spesialis banget di dalam permesinan yang di dalam auto cutting ini. Jadi skill set teknisi yang kita punya itu khusus cuma untuk mesin-mesin di dalam auto cutting ini. Makanya kemampuannya itu pasti sangat tinggi kan untuk gimana cara nge-trainingnya, nge-translate apa yang seharusnya dilakuin sama apa yang operator bisa ngertiin. Nah itulah keuntungan kelebihannya kita gitu. Jadi satu precaution mesinnya udah ada, training dengan yang bagus, sama tiga buku manual dan instruction itu selalu kita provide. Jadi kalau misalnya kalian butuh request pun misalnya kayak ini operator saya udah dibayar berkali-kali ini masih nggak mau dengerin lah gitu. Kasih tahu kita langsung bikinin semacam SOP gitu yang langsung kita tempel di mesinnya. Jadi setiap hari dia nyalain mesin dia langsung lihat dulu tuh SOP-nya seperti apa. Itu bisa kita provide. Jadi nggak masalah. Tapi kok, saya mau nanya kok, kalau mesin autocutter ini tuh boros listrik atau enggak ya kok? Mesin autocutter ini tuh tergantung dari tipenya ya, karena kan ada beberapa tipe. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang Orox ini, dia itu running capacity-nya itu sekitar 9 kWh. Jadi 9 kWh itu berarti 9 kW per jam. Jadi kalau misalnya kalian di industri, dibilangnya pabrik menengah, kalau saya nggak salah, kayaknya 1 kWh di Indonesia itu sekitar 1.500-an perak. Nah jadi kalau misalnya kamu pakai 9 kWh, berarti per jam itu kamu sekitar 14.000 rupiah. Nah kalau misalnya sehari kamu kerja 8 jam, berarti itu sekitar berapa? 90.000, 100.000 lah. Taruh berarti kamu bayar listrik itu 100.000 per hari. Kali 5 berarti 500.000 per minggu, kali 4 berarti sebulan itu kamu bayar cuma 2 juta rupiah untuk listrik. Menurut saya itu nggak besar ya. Gitu. Untuk kapasitas produksi yang seperti ini 2 juta untuk bayar listrik sebulan 1 tahun cuma 48 juta itu menurut saya make sense banget, normal. Kalau dari mesin autocutter itu ada berapa jenis kok? Kita provide ada 2. Satu itu adalah yang dari Orox ini, satu itu adalah brand Harmonia kita. Jadi satu kalau yang Orox ini memang made in Italy. Jadi memang brandnya Italy. Dan ini memang flagshipnya kita lah. Jadi memang mesin utamanya kita itu adalah yang Orox ini. Nah tapi berdasarkan request sebenarnya dari market bahwa mereka mau dong dimasukin sama Kuka, itu adalah sebuah mesin yang entry level, yang investasinya nggak sebesar yang dari Eropa. Karena mereka masih ada takutnya kan ya, pengen nyoba dulu ini itu. Dan akhirnya semenjak 2 tahun lalu, itu kita 2 atau 3 tahun lalu gitu, kita mulai masukin yang Harmony ini. Yang Harmony ini memang made in China, tapi balik lagi kalau misalnya dari Kuka ini kita selalu make sure apapun mesin yang kita masukin itu adalah udah mencapai kualitasnya yang sudah di-approve oleh Kuka ya, begitu. Jadi karena kita sangat-sangat teknis perusahaannya, kita melihat mesin itu luar dalam. Jadi kita ngelihat luar mesinnya seperti apa, dalam mesinnya seperti apa, perusahaan yang supply itu seperti apa. Jadi kita make sure dulu semuanya itu bagus, baru kita masukin ke Indonesia. Seperti itu, gitu. Nah, bagusnya yang mana tergantung dari kebutuhannya kalian. Jadi biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu, kalian kasih tahu kebutuhan kalian itu seperti apa, proses kerja kalian itu sekarang seperti apa, kapasitas kalian itu sekarang berapa sih. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, nanti kita yang bakal nentuin menurut kita Bapak cocoknya ke yang A atau Bapak cocoknya yang ke B. Kenapa cocoknya ke A, kita bakal kasih tahu reasonnya. Kenapa Bapak cocoknya yang B, kita bakal kasih tahu reasonnya. Seperti itu. Jadi kita jual apa adanya, menggunakan kebutuhan aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Autocutter ini mahal ya pasti ya? Sebenarnya kalau misalnya saya bilang itu nggak mahal. Kenapa nggak mahal? Karena kita banyak banget customer yang setelah kita hitung ROI-nya itu di bawah 1 tahun malahan.
Nah itu menurut saya mesin yang ROI-nya di bawah 3 tahun itu nggak mahal. Apalagi setelah kita hitung-hitung, setelah kita pelajarin banget, kalau misalnya memang tepat banget nih, memang kapasitas kamu adalah sekian, dengan menggunakan AutoCutter ini kita banyak banget customer itu yang ternyata ROI-nya itu di bawah 1 tahun. Dan di bawah 1 tahun itu menurut saya dari kacamata bisnis itu sangat-sangat murah ya. Ya. Oh iya, kok maintenance dari mesin-mesin yang ada di cutting room itu gimana ya kok supaya mesinnya bisa awet? Jadi beli mesin itu mirip sama kayak beli mobil. Selalu pasti setelah ada pembelian dari tim teknis kita itu kita bakal ngajarin daily cleaning. Simple cleaningnya, simple maintenance-nya itu seperti apa sih, daily maintenance-nya lah. Nah ini kita ajarin ke setiap operator, user dari si mesin itu untuk ngejaga mesinnya supaya kondisinya bagus aja terus. Nah tapi untuk maintenance yang lebih kompleks, itu biasa tetap dilakuin sama tim teknisnya kita. Gitu. Sama persis kayak si mobil. Jadi kalau misalnya kamu tahu, kalau misalnya kamu beli mobil kan biasa kamu dikasih tahu tuh, Pak nanti setelah 5.000 km kamu balik ya ke bengkel. Nanti kita ada servis berkala kan, 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km, dan seterusnya. Mesin juga sama, tapi mesin itu hitungannya bukan kilometer, tapi hitungannya adalah working hours. Jadi mesin ini udah bergerak nih, misalkan 10.000 jam. 10.000 jam itu kita ada maintenance-nya tersendiri. Apa yang perlu kita ganti, spare part list-nya itu semua kita ada. Itu yang kita bilang namanya maintenance kit. Gitu. Nah ini adalah semua specialty-nya yang memang udah biasa kita lakuin. Dan kalau misalkan di Puka sendiri, biasa kalau misalkan ada pembelian mesin, kita udah semua udah kita cover. Selama 1 tahun pertama itu mau mechanical partnya, electronic partnya, apapun itu pokoknya kalau ada masalah kita gantiin. Dan setelah itu, setelah 1 tahun itu selesai, gimana Pak? Nah itu biasanya kita tawarin 2 hal. Satu adalah kita bakal tawarin kontrak. Kalau misalnya Bapak mau menggunakan kontraknya kita, mesin itu tetap kita jalanin, tetap kita jagain seperti kayak Bapak masih punya warranty aja. Jadi semuanya kita cover, kita bakal ngelakuin maintenance check berkala, ini itu, dan semua spare part ini itu kita cover. Tapi ada satu lagi, kalau misalnya Bapak nggak mau kontrak, berarti Bapak masuk itu nanti ke dalam on call. On call itu apa sih? Saat mesinnya ada masalah, Bapak telepon ke kita. Saat telepon ke kita ya kita baru assign teknisi ke sana, kita cek perlunya gantinya apa, ini itu baru nanti kita diskusi dari situ. Ada pembelian spare part atau apa ini itu, ya itu jadi berbeda aja seperti itu. Tapi at the end of the day, Puka tuh nggak bakal kemana-mana, Puka tetap bakal ada di sini. Jadi mau mesinnya kayak gimana pun tetap kita pasti datang. Kita tetap bakal jagain. Mau kontrak nggak kontrak tetap kita jagain sebenarnya. Jadi penasaran nih kok sama mesin-mesinnya nih kok. Yes. Bisa nggak sih kok kalau kita lihat-lihat mesinnya gitu atau mau Bisa demo? banget dong. Bisa banget. Jadi kita kebetulan di Puka ini kita punya showroom. Jadi showroomnya itu ada di Jakarta. Jadi yang mau datang ke sini terbuka pintunya. Tinggal kasih tahu aja ke tim kita. Nanti kita setup schedule-nya. Jadi di sini kita punya auto cutter, kita punya spreader, kita punya single layer cutter, dan kita ada beberapa mesin-mesin kecil-kecil lagi kayak plotter lah dan lain-lain ini tuh. Semua bisa kita tes, semua bisa kita nyalain. Jadi kalau misalnya kamu memang tertarik banget untuk mau mengupgrade tempat produksi kamu ya, yang dulunya manual nih kamu bosen nih manual terus, capek, kamu mau jadi sesuatu yang otomatis. Datang sini, bawa kain kalian, bawa aja semuanya, mau ngelihatnya apa kayak kita bongkar mesinnya, kita tunjukin semuanya. Kalau kalian bawa kainnya ke sini, kita bisa tes langsung potong kainnya kamu. Jadi kamu bisa ngeliat hasil potongnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, speednya kayak gimana, semua bisa kita lakuin. Gitu. Nggak bayar, aman. Oke, boleh ya teman-teman yang mau, yang minat langsung aja datang ke sini ke kantor Betul. kita, ke showroom kita, banyak mesin yang kita sediakan. Betul. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Oke ya, oke. Jadi ini episode pertama nih ya. Ya, Oke. Pertama. Nanti nextnya kalau misalnya memang banyak yang tertarik, banyak yang suka ya kita bakal lanjutin terus. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang baru lah di marketnya Indonesia kan. Seperti itu. oke, untuk teman-teman boleh ya yang mau nanya-nanya di kolom komentar. Sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you, Kojo. Thank you juga, thank you.